Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inmas MTS Negeri 2 Majene, Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah KSKK, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD mengunjungi MTS Negeri 2 Majene. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia didampingi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Kurikulum Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Misbahuddin SAG MAG, Kepala Man 1 Polewali, Kepala MTSN 1 Majene, Kepala Min 1 Polewali, Kepala Man 1 Majene bersama rombongan ikut serta dalam kegiatan kunjungan kerja Kasubdit Kurikulum Direktorat KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia di Sulawesi Barat. Kasubdit Direktorat Kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia mengunjungi beberapa madrasah negeri di 2 kabupaten, yakni Polewali dan Kabupaten Majene. Kunjungan di MTS 2 Majene dalam rangka melihat secara langsung pembangunan proyek SBSN yang hampir 100% selesai. Kasubdit Direktorat Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan di sela-sela kunjungannya memberikan arahan dan motivasi kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan setelah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah memberikan podium selama 5 menit di gedung Aula MTSN 2 Majene. Beliau memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala MTS Negeri 2 Majene atas kemampuan mengawinkan 2 kegiatan proyek SBSN yang tentu sangat sulit dan merupakan sesuatu yang amat langka di Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga beliau berharap agar gedung 6 RKB dan 1 gedung asrama plus aula dimanfaatkan dengan baik dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi peserta didik dan tentunya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Pak Kasubdit dalam rangka melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Barat, khususnya di dan Polman, akan menjadi bahan buat beliau untuk memberikan apa yang harus kita kerjakan di Sulawesi. Dan sekedar informasi, beliau adalah yang temuan intinya ada di Man 1 Polman. Ya, ini beliau saja memberikan motivasi sekitar 5 menit lah, karena kita ingin mengunjungi semua madrasah. Nah, kepada Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah, Kasubdit Direktorat Kurikulum Dr. Ahmad Hidayatullah menyampaikan kegembiraan dapat bertemu tatap muka secara langsung para garda terdepan pendidikan madrasah di Kementerian Agama, kemudian menyampaikan beberapa hal penting lainnya yang berhubungan dengan kurikulum dan pembinaan tenaga pendidik. Ada beberapa hal penting yang disampaikan Haji Ahmad Hidayatullah, diantaranya berdasarkan KMA 18 tentang kurikulum madrasah bahwa guru harus dapat berinovasi untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Kemudian guru harus mampu menciptakan siswa kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Guru-guru dalam hal inovasi itu diberikan kemerdekaan sepanjang terarah, sistematis, dan tentunya diketahui kepala madrasah. Metode ceramah yang biasanya diprimadona bagi guru sejak dulu dalam mengaktualisasikan ilmu di ruang kelas harus diubah 165 derajat dengan menciptakan siswa kritis berpikir. Peran aktif kepala dan guru madrasah untuk meningkatkan kualitas madrasah sangatlah diperlukan apabila kita ingin mendapatkan siswa yang cerdas, intelektual, emosionalnya cerdas, dan spiritualnya tentunya. Kepala MTS 2 Majene Bapak Sahid SPD mengaku senang atas kunjungan sekaligus pembinaan tersebut. Kunjungan ini sangat bermanfaat buat madrasah untuk menjadi madrasah yang terbaik. Dari berbagai informasi yang disampaikan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja guru dan pihak yang terkait dalam pengembangan madrasah selama ini. Apalagi beliau mengajak kepada Bapak Ibu guru di lingkungan Kementerian Agama untuk berinovasi dengan merubah kebiasaan cara mendidik dan mengajar tradisional menjadi yang lebih baik sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Wa syukurillah bi nikmatil iman, Islam, sehat wal afiat. Asyhadu an la ilaha illallah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, bapak-bapak
ibu-ibu kepala madrasah, khususnya kepala MTS Negeri 2 Majene. Saya berterima kasih bisa datang di sini, bisa lihat ada dua hal yang saya catat paling tidak dari apa yang saya datangi. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu guru harus bersyukur di tengah kehidupan kita di ekonomi yang terbatas ini. MTS Negeri 2 Majene dapat 2 bangunan baru, Pak, yaitu gedung asrama dengan 6 RKB. Nah, ini mohon yang pertama ini bisa menjadi motivasi guru-guru. Namanya gedung asrama, namanya RKB, karena yang ada di dalam program pembangunan namanya hanya itu. Tetapi penggunaannya itu nanti masalah teknis pemakaian Pak Kepala MTS Negeri 2. Sehingga saya berharap dengan penyediaan 2 gedung bangunan ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Karena madrasah-madrasah lain dapat 1 saja belum tentu. Ini kita harus terima kasih Pak Kabid ini. Nah, semuanya terima kasih Pak Kabid. Nah, bisa dapat 2 gedung bangunan itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu mohon ini bisa menjadi motivasi guru-guru untuk bisa memanfaatkan dengan baik. Tadi yang jadi titik tekan saya adalah laboratorium tadi yang dipakai ruang guru dengan RKB selesai, itu harus kembali ada labnya. Nah, lab ini harus menjadi tempat yang istimewa di sebuah madrasah. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai punya pikiran lab itu hanya pelengkap. Justru dalam pendidikan yang akan datang, lab ini yang menjadi utama. Jadi saya bermohon bagaimana kondisinya nanti mengatur teknisnya dari 2 gedung yang sudah luar biasa ini bagus, itu bisa pemanfaatannya tadi lab harus ada. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin memberikan catatan kepada guru-guru semua bahwa dunia kita berubah. Dunia kita ini berubah Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu paling tidak kalau untuk menandai dunia kita berubah, sekarang saya tanya saja yang ada di Majene, tidak usah di Jawa, tidak usah di tempat lain, di Majene saja. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah mengalami perubahan itu. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, yang ibu-ibu cinta suami? Cinta. Yang bapak-bapak cinta istri? Cinta. Sekarang saya tanya, kalau istri atau suami kita pergi sekitar 2 jam tanpa memberikan pesan duluan, atau mungkin ada kepentingan sendiri sehingga tidak sempat memberikan pesan kita kepada kita duluan, Bapak Ibu Bapak Ibu cinta suami, Bapak Ibu cinta istri, bingung ditinggal 2 jam. Saya Bapak Ibu kalau dibanding dengan kehilangan alat ini 2 jam yang sama, nah, Bapak Ibu lebih kehilangan istri, ternyata kalah dengan alat ini. Pertanyaannya, ada apa alat ini? Ini sudah memuat segala macam kemajuan informasi. Tapi sekarang semua kemajuan informasi itu sudah dibuat di sini. Ujian anak-anak lewat mana? Tanpa pamit oleh alat ini itu lebih bingung daripada bilang Bapak Ibu kalau lapar tiba-tiba perginya kemana? Sekarang Bapak Ibu kalau cari kendaraan kemana? Grab. Proses pembelajaran juga harus berubah. Yang diperlukan oleh anak-anak adalah memperkuat keterampilan untuk berpikir, keterampilan untuk belajar. Nah, disitulah letak kebutuhan yang memberikan ruang kepada Bapak Ibu mencoba, bahkan Bapak Ibu tidak hanya mencoba pelajaran struktur bulan ini, sehingga pelajaran ini lebih banyak. Itu di KMA 184 sudah ada aturannya bagaimana kita melakukan relokasi. Tidak, kurikulum itu sekarang diberikan pada bapak-bapak ibu belum, apalagi dalam implementasinya. Pembelajaran itu jam ketiga, jam keempat kimia, kemudian jam kelima, jam keenam bahasa Inggris. Tidak selalu begitu, walaupun mungkin beberapa jam begitu. Bapak ibu boleh misalnya 2 minggu guru matematika, fisika, Inggris bersatu, guru fikih,
guru Quran hadis, Quran hadis, guru akidah akhlak bergabung jadi satu, membuat sebuah proyek kegiatan sehingga anak-anak melihatnya mengerjakan satu, tetapi di dalamnya itu sudah bermuatan banyak hal, sehingga satu ini nanti kalau anak-anak mempertanggungjawabkan bisa dilihat dari berbagai sudut, sehingga belajarnya anak-anak mungkin di pertemuan pertama dapat penjelasan banyak guru, tapi setelah itu anak-anak mencoba sendiri, jam-jam berikutnya diisi dengan konsultasi saja kalau ada anak masalah. Kalau tidak ada masalah, anak lanjutkan pekerjaan. Nah, itu sekarang bapak-bapak, ibu-ibu otomatis akan mengubah jam pelajaran, ya kan, jadwal kan? Itu sekarang juga boleh bapak ibu. Ini saya untuk menunjukkan saja bahwa inovasi guru itu bebas. Yang terpenting sistematis diketahui kepala madrasah. Oleh karena itu sekarang juga telah terbit keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021. Apa itu? Tentang supervisi pembelajaran yang nanti akan saya jelaskan khusus di depan pengawas. Sehingga dahulu pengawas itu ditakuti karena guru-guru takut salah. Sekarang pengawas itu fungsinya justru mendorong guru-guru berani berubah, dalam melakukan sesuatu yang tidak semestinya juga tidak apa-apa. Pengawas ikut serta membantu agar inovasinya tidak menyimpang. Maksudnya menyimpang itu hasilnya terus beda segala macam. Tetapi di dalam percobaan itu, inovasi itu, andai pun ada kesalahan, bapak ibu guru jangan takut, pengawas juga jangan menakut-nakuti. Demikian yang bisa saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Tentu apa yang Bapak sampaikan masih sangat sedikit ya, tapi insya Allah nanti suatu saat kita akan buat forum tersendiri terkait dengan bagaimana mengimplementasikan KMA yang baru terkait dengan kurikulum. Jadi kurikulum kita nanti lebih fleksibel dan menjadi ruang untuk berkreasi daripada madrasah masing-masing. Insya Allah saya tidak janjikan dalam waktu dekat karena Pak Kasubdit sangat sibuk. Pak Kasubdit, kepala-kepala madrasah kita ini sudah siap dengan yang pernah kita bicarakan untuk berkunjung ke Mandi Serpong, kemudian ke Malang, dan ya, nanti kita bersama-sama. Kepala madrasahnya didampingi minimal UKM kurikulumnya. Nah, dua-dua. Dan insya Allah melalui kepala madrasah Manpolman sebagai ini ketua kelasnya kepala madrasah. Insya Allah kita akan rencanakan membuat forum minimal sekali sebulan untuk mengadakan pertemuan by Zoom, ya, dengan Pak Kasubdit dan seluruh pejabat-pejabat di Kementerian Agama. Kita akan minta kesediaannya untuk memberikan informasi kepada kita. Jadi kita sekarang mudah untuk melakukan pertemuan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kemarin yang digagas oleh Pak Kasubdit itu narasumbernya dari Australia, dari Jerman. Kita di satu ruangan tapi narasumbernya dari luar negeri. Nah, saya ingin membangun jaringan, mudah-mudahan anak-anak kita dari madrasah bisa melanjutkan kuliah di Canberra University. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Kasubdit. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berkunjung lagi. Minallahil musta'an wal i'tikad. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.